Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Nanda Maitri. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Negeri Raden Wijaya dengan nomor induk mahasiswa 2021 01006. Mata kuliah Riwayat Hidup Buddha Gautama. Dosen Meta Puspita Dewi, Sarjana Pendidikan Buddha, Magistrum Pendidikan Buddha. Judul video Kehidupan Pangeran Siddhartha Gautama. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester. Pangeran Siddhartha dilahirkan pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini. Ketika itu, Ratu Mahamaya berdiri memegang dahan pohon sala. Kelahiran sang pangeran dibarengi kejadian jatuhnya dua arus kecil yang jatuh dari langit. Yang satu dingin, sedangkan yang lainnya hangat. Arus tersebut membasuh tubuh Siddhartha. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda. Bahkan dapat langsung berdiri tegak dan dapat melangkah ke arah utara, tempat yang dipijaknya. Dari kejadian itu, para pertapa di bawah pimpinan Asita, Kaladewala meramalkan Pangeran Siddhartha kelak akan menjadi Maharaja Diraja atau akan menjadi seorang Buddha. Pertapa Kondana dengan pasti meramalkan sang pangeran kelak akan menjadi Buddha. Ramalan tersebut membuat Sri Baginda merasa cemas. Karena apabila sang pangeran menjadi Buddha, tidak ada yang akan mewarisi tahta kerajaannya. Kemudian, para pertapa itu berpesan agar sang pangeran jangan sampai melihat 4 macam peristiwa. Jika tidak, ia akan menjadi pertapa dan menjadi seorang Buddha. Baginda khawatir putra tunggalnya itu akan meninggalkan istana dan menjadi pertapa, mengembara tanpa tempat tinggal. Maka dari itu Baginda memilih banyak pelayan untuk merawat Pangeran Siddhartha agar putra tunggalnya menikmati hidup keduniawian. Keistimewaan Siddhartha sudah terlihat sejak kecil dengan kecerdasannya yang di atas rata-rata. Kehidupannya selalu dilayani oleh pelayan-pelayan dan dayang-dayang yang masih muda dan cantik rupawan di istana yang megah dan indah. Dalam usia 7 tahun, Pangeran Siddhartha telah mempelajari berbagai ilmu. Tetapi ia merasa kurang berminat dengan pelajaran tersebut. Pangeran Siddhartha mendiami 3 istana, yaitu istana musim semi, musim hujan, dan pancaroba. Pada usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha menikah dengan putri Yasodhara. Setelah berhasil memenangkan berbagai sayembara, namun akhirnya sang pangeran melihat 4 peristiwa yang selalu diusahakan agar tidak berada di dalam penglihatannya. Suatu hari, Pangeran Siddhartha meminta izin untuk berjalan di luar istana, di mana pada kesempatan berbeda ia melihat 4 peristiwa yang sangat berarti, yaitu tua, orang sakit, orang mati, dan orang suci. Pangeran Siddhartha bersedih dan menanyakan kepada dirinya, apa arti kehidupan ini kalau semuanya akan menderita sakit, umur tua, dan kematian? Lebih-lebih mereka yang minta pertolongan kepada orang yang tidak mengerti, yang sama-sama tidak tahu dan terikat dengan segala sesuatu yang sifatnya sementara.
Pangeran Siddhartha berpikir bahwa hanya kehidupan suci yang akan memberikan semua jawaban tersebut. Akibatnya, Pangeran Siddhartha menjadi tampak murung dan kecewa melihat kenyataan hidup yang penuh dengan derita. Setelah 15 tahun menikah, ketika Pangeran Siddhartha berusia 29 tahun, istrinya melahirkan putra pertama yang diberi nama Rahula. Setelah itu, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, keluarga, kemewahan untuk pergi berguru mencari ilmu sejati yang dapat membebaskan manusia dari usia tua, sakit, dan mati. Pada suatu malam, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istana dengan ditemani kusirnya yang bernama Channa. Tekadnya telah bulat untuk melakukan pelepasan agung dengan menjalani hidup sebagai pertapa. Nilai relevan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah saling peduli dengan orang lain dan sekitarnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, Namo Buddhaya.